Pemirsa, untuk membahas tema editorial media Indonesia hari ini menjerat koperasi nakal, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan praktisi Koperasi Syariah Kamarudin Batubara. Selamat pagi, Pak Kamarudin. Selamat pagi, Ibu. Ya, dengan Eva di studio dan juga ada Mas Jaka. Pak Kamarudin, betulkah lemahnya pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Koperasi ini dikambing hitamkan ya terhadap maraknya praktik koperasi bodong? Setuju tidak, Pak Kamarudin? Pak Kamarudin. Ya, koperasi yang halo Ibu. Ya, silakan. Ya, koperasi, ya praktek koperasi yang seperti di media sekarang itu sebenarnya sudah diprediksi sejak lama, bahkan Bung Hatta tahun 50-an sudah menyampaikan akan tumbuh subur persekutuan perusahaan dengan nama koperasi. Jadi yang terjadi ini adalah lemahnya literasi masyarakat tentang koperasi. Dan bagi saya yang terjadi ini, apalagi framing beberapa bulan terakhir ini kan luar biasa ya, seolah-olah koperasi ini semua bermasalah. Bahkan saya di media Antara itu beberapa minggu yang lalu saya tulis inilah praktek koperasi palsu sebenarnya. Jadi lebih tepat mungkin atau lebih adil bagi semua jika judulnya itu adalah mengatasnamakan koperasi, karena itu bisa kita buktikan. Apakah koperasi yang benar itu, apakah mereka melakukan RNT? Apakah mereka kemudian juga mengumumkan keuntungannya setiap tahun? Distribusinya kemana saja? Bahkan kalau kita lihat dari 8 yang saya tahu bermasalah itu, hanya 1 koperasi yang bergabung dengan asosiasi koperasi di Indonesia, dan juga hanya 1 yang punya pelang nama yang menyebutkan secara nyata di situ sebagai koperasi. Sisanya itu ada painan dan segala macam, bahkan BPR. Kemudian juga, apakah juga mereka melakukan pendidikan perkoperasian kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan koperasi tersebut? Karena bisa dipastikan bahwa yang tergabung di sana sesungguhnya bukan anggota koperasi. Bisa kita tanya yang mempersoalkan dananya di sana, mereka tahu tidak itu koperasi. Bahkan banyak yang tidak tahu, dan saya sendiri juga baru tahu belakangan kalau itu koperasi gitu. Karena kami di asosiasi tidak pernah ketemu orang-orang itu gitu. Dan kemudian mereka juga asetnya itu menggunakan atas nama koperasi. Padahal kan atas nama individu. Nah, dana koperasi simpan pinjam itu dananya harus digunakan untuk kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan kalau di syariah, tidak boleh untuk yang lain gitu. Baik, soal lemahnya literasi masyarakat tadi Anda soroti ya. Bagaimana untuk mengatasi ini, lemahnya literasi masyarakat soal koperasi? Sebenarnya koperasi sebagai sebuah lembaga independen yang dimiliki oleh anggotanya sendiri, diawasi oleh anggotanya sendiri, kemudian digunakan oleh anggotanya sendiri. Kewajiban pertama itu dari koperasinya, dari pengurus-pengurusnya. Harus ada pendidikan perkoperasian. Nah, kemudian tentu kita berharap juga dari pemerintah secara masif juga melakukan literasi kepada masyarakat tentang koperasi gitu. Baik, kemudian soal Undang-Undang Koperasi tengah didorong untuk direvisi di Parlemen, di DPR RI. Apa masukan Anda, Pak Kamarudin? Ya, kebetulan saya juga anggota Pokja RUU perkoperasian tersebut, Ibu. Kita memasukkan pengawasan koperasi secara khusus ya, dengan nama Otoritas Pengawas Koperasi. Tentu unsur-unsurnya dari pemerintah, akademisi, gerakan koperasi, dan yang dianggap elemen-elemen lain yang dianggap penting untuk mengembalikan verifikasi koperasi ini. Gitu. Otoritas pengawas koperasi nanti dari mana saja? Ya, tentu ada dari unsur pemerintah, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, akademisi, orang-orang gerakan koperasi, dan elemen-elemen yang lain, ekosistem koperasi lah yang dianggap penting duduk di sana untuk bisa memberikan pengawasan yang optimal itu. Perlukah OJK juga dilibatkan dalam pengawasan koperasi, Pak Kamarudin? Tidak perlu, Ibu, karena koperasi ini memiliki nilai filosofis dan sosiologis yang berbeda. Maka dia harus
membentuk badan sendiri yang mengerti tentang sosiologis dan filosofis koperasi itu sendiri. Karena koperasi ini milik bersama. Pendekatannya juga harus untuk kepentingan bersama. Ya, banyak koperasi yang tidak terekspos, yang melakukan seperti kemarin pada saat pandemi, Presiden memerintahkan relaksasi, itu betul-betul dilakukan koperasi. Bahkan perbankan tetap menerapkan bunga, koperasi tidak gitu. Karena relaksasi itu betul-betul harus membantu masyarakat gitu. Baik. Nah itu tidak disepakati oleh OJK kan yang seperti itu. Ya, agar masyarakat tidak lagi terjerumus, Pak Kamarudin, apa sebetulnya ciri-ciri koperasi yang terpercaya dan bedanya dengan yang bodong apa? Ya, yang pertama tentu dilihat dulu pelang namanya ada nggak, kantornya bonafit meyakinkan apa tidak. Yang kedua, yang ketiga, kita harus mendapatkan pendidikan perkoperasian dulu sebelum bergabung di sana. Ya, kemudian yang keempat, kita harus tahu uang yang kita tempatkan di sana untuk digunakan kemana. Nah, kalau dia badan hukumnya simpan pinjam atau pembiayaan di syariah, itu tidak boleh digunakan ke yang lain, dan itu bunyi permennya, bunyi peraturan pemerintahnya seperti itu. Baik. Nah, masyarakat sangat gampang, bisa dilihat juga websitenya ada, tidak di websitenya bisa dilihat gitu. Bisa juga dilihat latar belakang pengurusnya gitu. Baik. Baik, terima kasih praktisi Koperasi Syariah Kamarudin Batubara sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Kamarudin.